simak penjelasan Bunda ya. Mengidentifikasi teks deskripsi. Pada dasarnya, mengidentifikasi teks bukanlah hal yang sulit, tapi juga tidak bisa dibilang gampang. Untuk memudahkan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Jenis informasi dalam teks deskripsi. Jenis informasi dalam teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum. Informasi yang diberikan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang dideskripsikan secara general. Biasanya, informasi umum akan diturunkan menjadi informasi-informasi khusus. Informasi khusus, yaitu informasi yang diberikan untuk membuat pembaca memperoleh informasi atau gambaran yang lebih jelas. Jadi, informasi khusus ini jenisnya lebih mendetailkan objek yang akan dijelaskan. Gambaran objek dari kalimat deskripsi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, suasana. Yang ketiga, warna dan rasa. Dan yang keempat, sifat-sifat fisik yang lain. Contoh informasi dalam teks deskripsi yang mengandung sifat-sifat fisik dari objek atau benda yang dideskripsikan. Di sini, Bunda memberikan 2 contoh kalimat yang bisa diidentifikasi sifat-sifat fisiknya. Kalimat yang pertama, setelah melintasi sederet ruangan yang bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang begitu luas. Nah, terdapat 2 informasi dari sebuah kalimat tersebut. Yang pertama, pernyataan bercat kuning muda yang Bunda beri warna hijau pada kalimat menunjukkan deskripsi objek berupa keterangan warna. Sedangkan yang kedua yaitu pernyataan yang begitu luas yang Bunda beri warna toska pada kalimat tersebut menunjukkan deskripsi objek berupa keterangan ukuran. Itu contoh kalimat yang pertama ya. Sekarang contoh kalimat yang kedua. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman yang terletak di tengah sekolah. Penjelasannya, pernyataan yang terletak di tengah sekolah yang Bunda beri warna kuning menunjukkan deskripsi objek berupa keterangan lokasi. Mengidentifikasi ciri teks deskripsi. Ciri di sini dibedakan menjadi 3, yaitu ciri objek, 2 ciri tujuan, dan yang ketiga ciri isi. Yang pertama, ciri objek teks deskripsi. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat khusus dengan ciri tertentu. Kemudian yang kedua, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal, jadi bersifat pribadi dari penulis. Yang ketiga, judul teks menggambarkan objek pada konteks tertentu. Contohnya di sini, objek teks deskripsi bisa kita lihat dari judul dari teks. Di sini Bunda menyajikan 2 contoh judul. Yang pertama, Si Bagas Kucingku. Dan yang kedua, Ibuku Kebanggaanku. Nah, dari judul contoh yang pertama, dari Si Bagas Kucingku, di sini menunjukkan objeknya berupa hewan peliharaan, yaitu kucing yang diberi nama Bagas, seperti itu. Yang kedua, Ibuku Kebanggaanku. Nah, di sini objek yang dibicarakan adalah ibu dari penulis. Yang kedua, ciri tujuan teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau dari sudut pandang penulis. Jadi berdasarkan dari pendapat personal dari penulis. Yang kedua, menjelaskan sekonkret mungkin suatu objek. Jadi suatu objek akan diulas secara nyata dan secara konkret. Yang ketiga, ciri dari isi teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan secara konkret objek yang dibahas. Contohnya, misalkan menggambarkan keindahan wisata. Di situ akan dijelaskan seperti apa keindahan yang ada di tempat wisata tersebut. Ataukah sangat asri, ataukah sangat nyaman, dan lain sebagainya. Nomor 2, banyak menggunakan kata khusus. Contohnya, menggambarkan warna objek. Misal, rumahku berwarna kuning muda. Seperti itu.
Yang ketiga, bersifat personal dengan kandungan emosi. Jadi, kata-kata atau istilah yang digunakan itu untuk memancing emosi kita. Misalkan, ungkapan ombak menggempur, kemolekan pantai, semilir angin, dan lain sebagainya. Pola pengembangan objek. Pola pengembangan objek dibedakan menjadi 3. Pola pengembangan tematis, pola pengembangan keruangan atau spasial, dan pola pengembangan urutan waktu. Yang pertama, pola tematis, yaitu pola yang tersusun berdasarkan tema ataupun aspek tertentu. Misalkan, temanya berupa bentuk atau berupa perilaku. Yang kedua, pola keruangan atau spasial, jadi tersusun menurut urutan ruang. Misalkan, dalam suatu teks menjelaskan suatu ruangan dari atas ke bawah, atau misalkan dari pinggir ke tengah, jadi berdasarkan urutan ruangnya. Yang ketiga, pola urutan waktu, yaitu memaparkan keadaan antar waktu, biasanya menggambarkan suasana. Misalkan, keadaan orang, keadaan benda, keadaan suasana, dan lain-lain. Di sini, Bunda menyajikan contoh identifikasi dari teks deskripsi. Pertama-tama, Bunda akan menyajikan contoh teks deskripsi yang berjudul pantai. Anak-anak bisa membacanya ya. Di sini terdapat 3 buah paragraf dalam teks deskripsi tersebut. Nah, identifikasinya yang paling pertama adalah kita melihat dari objek yang digambarkan. Objek yang digambarkan pada teks tersebut adalah tempat kesukaan penulis atau tempat yang disukai oleh penulis, yaitu pantai. Itu identifikasi yang pertama ya. Yang kedua adalah tujuan penulisan teks deskripsi. Tujuan dari penulisan teks pantai tersebut menceritakan atau menggambarkan tentang pantai, tentang kondisi, tentang suasana yang ada di pantai. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi tentang isinya. Nah, isi di sini yang pertama yaitu menggambarkan secara konkret tentang keadaan pantai yang dilihat oleh penulis pada waktu itu. Yang kedua, kata khusus yang digunakan. Tadi kita sudah belajar kan? Contohnya adalah warna. Dalam teks deskripsi tersebut ada 2 buah kata khusus yang digunakan, yaitu putih dan biru. Kata putih digunakan untuk menggambarkan awan, warna awan yang putih. Dan warna biru digunakan untuk menggambarkan air pantai yang jernih. Yang ketiga, ungkapan emosional bersifat personal. Di sini misalkan terdapat beberapa ungkapan, yaitu ombaknya menabrak, lalu semilir angin membelai rambut, terombang-ambing terbawa ombak. Itu beberapa contoh ungkapan emosional. Yang keempat, pola pengembangan objek. Polanya di sini adalah pola urutan waktu. Penjelasannya, teks menceritakan mengenai suasana pantai yang disukai oleh penulis. Di sini yang kita tekankan adalah suasananya, sehingga teks tersebut termasuk menggunakan pola urutan waktu. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Baik, untuk mereview materi pada hari ini, Bunda punya tantangan untuk anak-anak semua. Jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke e-learning sekolah ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Before we close our lesson today, let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum